Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, kiranya kabar baik menyertai Bapak, Ibu semua. Bersyukur karena kita ada di hari baru, ada berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, kalau kita bicara tentang pekerjaan Tuhan, bicara tentang karya Tuhan, ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa pahami. Bahkan ketika kita bicara tentang karya Kristus dan siapa Yesus dan bagaimana Dia bekerja, kadang-kadang kita terbentur kepada keterbatasan akal dan pikiran kita untuk memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Suatu ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu kemudian Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu yang tidak biasa, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Yang menarik adalah Petrus pada waktu itu ragu-ragu dan berkata, apakah Tuhan mau membasuh kaki saya? Jawaban Tuhan menarik untuk kita perhatikan di kesempatan yang diberkati ini. Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 13 ayat 7, jawab Tuhan kepadanya, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, apa yang sedang kulakukan kepadamu engkau tidak akan tahu, tapi tetapi suatu waktu kelak kamu akan memahaminya. Kita berbicara tentang karya dan juga apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Memang kita tidak bisa memahami semuanya. Kita punya banyak hal yang membuat kita itu kadang-kadang tidak paham. Kita sangat terbatas. Peristiwa dan pengalaman kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, di mana Tuhan, di mana keadilan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menemukan jawaban untuk mengurai persoalan itu. Mungkin salah satu pegangan yang bisa kita pegang adalah perkataan Tuhan Yesus ini, bahwa apa yang kuperbuat sekarang engkau mungkin tidak mengetahuinya, tapi suatu saat kelak engkau akan mengerti. Sama halnya di momen Prapaskah ini, mari kita merenungkan karya-karya Tuhan. Kita mungkin punya pertanyaan-pertanyaan dalam benak kita. Mengapa Kristus harus menanggung penderitaan? Mengapa Kristus tidak mengerjakan pekerjaan penyelamatan dengan cara yang lain? Mengapa Kristus harus disiksa, harus dianiaya? Mengapa Kristus harus diserahkan? Mengapa Yudas, mengapa Petrus, dan lain sebagainya? Lalu kemudian jawaban ini tidak pernah kita jumpai. Kita belum mampu menguraikannya dan mungkin belum memuaskan akal dan pikiran kita. Tapi jawaban Tuhan Yesus kiranya bisa menjadi penguat dalam kehidupan kita, bahwa kadangkala kita harus menyadari bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang, kita tidak bisa memahami dengan sempurna. Suatu saat kelak, kita mungkin bertanya kapan suatu saat kelak? Apakah tahun depan? Apakah 2 tahun depan? Apakah 10 tahun depan? Mungkin selama hidup kita pun kita tidak akan pernah puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan untuk akal dan pikiran kita. Suatu saat kelak bisa berarti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bertemu muka dengan Tuhan, pada waktu itulah kita memahami maksud dan karya Allah yang sempurna. Mari sebagai umat kita terus setia meskipun kita tidak tahu semua hal. Meskipun pengertian kita terbatas, tapi tugas kita adalah meyakini bahwa Tuhan punya karya, Tuhan punya rencana dan maksud yang baik dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus bertumbuh dan setia, khususnya di momen Prapaskah ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena pertolongan dan rahmat yang Tuhan berikan di hari yang baru ini. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Kiranya yang sakit mendapatkan kesembuhan. Yang sedang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Dalam kebingungan, dalam kekacauan kehidupan, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.